memaparkan mengenai cara pengukuran mati total. Pada sesi ini ada Nokia N70 yang mati total. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengerjaan atau pengukuran untuk mati totalnya. Ya, di sini saya sudah persiapkan power supply. Ya. Kita setting di 3,9. Kemudian kita siapkan juga avometer digital, kita setting di 20 volt, dan di sini ada frekuensi counter yang akan dipakai untuk pengukuran clocking system. Baik, langkah yang pertama, ponsel yang akan kita analisa, kita berikan sumber tegangan. Di sini power supply adalah sebagai pengganti dari sumber tegangan, ya. Pengganti dari sumber tegangan yang diberikan oleh Vibat. Nah, kita pastikan dulu bahwa sumber tegangannya sudah sampai di ponsel dengan cara kita koneksikan negatif dari power supply ke negatif avometer. Kemudian kita ukur yang avometer positifnya, kita ukur ke konektor baterai. Nah, di sini dia dapatkan 4,02, sedangkan di sini 3,9, ya. Yang jelas mungkin sumber di sini 3,9, tapi pas diukur 4. Nah, ini 403. Yang korupsi yang di sini. Ya, setelah ponsel yang mendapatkan tegangan, ya, apa yang pertama akan kita ukur? Yang jelas, begitu ponsel mendapatkan sumber tegangan, maka IC power lah yang akan pertama kali mengelola sumber tegangan. Di sini ditandai dengan adanya tegangan di kaki on off. Nah, kita dapatkan tegangan di kaki on off adalah sebesar 4 volt. Nah, di sini sebetulnya bukan tegangan baterai, dan di sini sesuai tadi dengan tegangan baterai, tapi bukan tegangan baterai. Tetapi di sini adalah tegangan reset. Reset untuk pengaktif PUSL atau power up system logic yang terdapat di IC power. Nah, sistem kinerja dari on off yaitu pada saat kita tekan on off, tegangan on off akan turun menjadi 0. Pada saat tegangan 0, PUSL akan aktif dan kita lihat di sini terjadi konsumsi arus. Ya, jarum ampere naik, ya, di sini diam. Nah, untuk menganalisanya, ya, kita bisa melakukan pengukuran, ya. Saya akan turunkan lagi. Pengukuran mati total, saya akan coba dengan menggunakan titik ukur yang di sini saya mengadopsi dari karya master kita Ical Spy. Di sini sudah ada jurus mautnya, ya. Kita tinggal gunakan pengukuran mati total. Di sini menggunakan pengukuran titik ukur mati total N70. Untuk mengukurnya, di sini kita perlu memahami, yaitu tidak seperti yang digambarkan seperti ini, ya. Artinya kita mengukur mana yang lebih dulu. Nah, sedangkan di gambar tidak ada penjelasan mungkin. Nah, saat ini saya akan coba menjelaskan bahwa untuk pengukuran langkah pertama pengukuran setelah kita tekan on off, ya, apa yang harus kita ukur? Yang pertama, pada saat kita sudah memasukkan tegangan di ponsel dan kita tekan on off, yang harus kita pertama ukur di sini adalah fana. Ya, di sini saya akan tag. Nah, di sini kita pijit, fana dapat sekitar 2, didapatkan 2,5. Artinya bahwa fana, ya, yang di sini fana itu sudah
dihasilkan oleh IC power guna untuk memberikan suplai tegangannya. Fana itu akan dipergunakan untuk di bagian analog dari power supply, analog digital power supply, kemudian akan dimanfaatkan untuk kepentingan BSI sebagai baterai size indicator. Nah, kita lihat di sini saya akan tekan on off, tegangan yang akan dimunculkan pada saat kita tekan on off adalah sebesar Fana 2,5. Ya. Setelah kita mengukur Fana dan kita dipastikan bahwa BSI itu sudah ada, ya, hasil kerja dari Fana, selanjutnya kita akan ukur pada saat kita tekan on off. Yang pertama aktif adalah fungsi reset, yaitu power up reset X, nah, atau dikatakan dengan PWRX. Di sini kita bisa mengukur PWRX di sebuah resistor yang digambarkan di sini, ya, adalah di sebuah resistor di belakang dekat slip clock. Kita coba di sini di sebuah resistor. Saya akan coba ukur. Ya. Oke. Saya akan tekan on off dan saya akan melihat, ya, dihasilkan sebesar 1,8. Berarti power up reset X sudah keluar. Nah, selanjutnya pada saat kita tekan tombol power on off, IC power akan mengeluarkan PWRX, Fana, dan VIO. Kita ukur VIO. Dan kita dapatkan VIO sebesar 1,8. Ya. Setelah VIO, kemudian Fana, kemudian PWRX kita dapatkan, semua tegangan ini adalah diperuntukkan untuk VIO-nya sendiri, untuk ke seluruh komponen yang ada di baseband dan di bagian modul ponsel yang berguna sebagai tegangan digital, sedangkan Fana digunakan untuk bagian analog digital yang ada di IC power, kemudian PWRX untuk mereset semua komponen yang bersifat digital atau komponen yang mendapatkan PWRX, ya. Besarannya tadi 1,8 untuk PWRX, yang kemudian kita akan mengukur V-core. V-core yaitu tegangan yang dihasilkan oleh IC TAFO, ya, sebagai energi manajemen kedua, di mana TAFO ini akan aktif bila mendapatkan tegangan reset, ya, reset dari IC reset dari IC energi manajemen pertama atau dari RETU, ya. Di sini tidak digambarkan adanya reset, tapi langsung digambarkan adanya V-core. Saya coba dulu ukur dari V-core di sini. Ya, saya akan coba mengukur langsung dari V-core dan kita lihat hasilnya adalah 1,34. Di sana ditulis adalah 1,4. Oke. Nah, kalau V-core tidak keluar, kita yang harus periksa adalah di sini adalah fungsi reset X. Seharusnya adalah di sini ada fungsi reset X. Harus menggunakan jarum, ya, di sini. Nah, di sebelah IC TAFO ada fungsi titik reset, atau kalau saya tunjukkan adalah seperti di sini. Ini ada titik reset, ya. Itu didapatkan nilai sebesar 4 volt atau sama persis besarnya dengan tegangan on off. Artinya pada saat ditekan on off, fungsi reset ini akan keluar dari RETU menuju TAFO sebagai enable kepada TAFO sebagai energi manajemen kedua. Setelah V-core keluar menuju IC CPU atau dikatakan menuju IC RAM, selanjutnya kita mengukur yang dinamakan dengan slip X. Ya, kita akan mengukur slip X di sini. Kita taruh ke titik slip X-nya dan kemudian kita tekan. Akan dihasilkan, seharusnya didapatkan tegangan 1,8. Ya, dihasilkan slip X 1,8. Nah, setelah slip X kita dapatkan, berarti CPU sudah menunjukkan responnya terhadap IC power dengan ditandai keluarnya jalur slip X. Setelah kita mengukur slip X, kita akan mengukur VR1 karena
IC Power harus mengaktifkan crystal clock guna menghasilkan crystal clock RF38,4 agar CPU bisa menjalankan sistemnya. Karena untuk menjalankan sistemnya, CPU memerlukan clock sebesar 38,4. Nah, kita ukur VR1 yang letaknya kedua dari sebelah sini. Kita ukur, tekan, dan dihasilkan 2,45. Berarti VR1 sudah aman. Ya, dihasilkan